Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan materi 8 prinsip manajemen mutu. Di sini kami bertujuh. Ada saya sendiri sebagai moderator, Nia Ramadhani. Ada teman saya, Imelda Frina, Kamila Firza, Dina Pratiwi, Febila bisa tidak ada, Aprilia, April Yudapea. Oke, selanjutnya materi ini akan kami bawakan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen mata kuliah Manajemen Mutu Ibu Retno Purwani Setianingrum dan rekan-rekan sekalian yang bersedia menyimak presentasi kami dengan materi 8 prinsip manajemen mutu. Di sini kami ada beberapa orang di dalam anggota kelompok kami ini. Ada yang pertama itu ada Nika Aprilia, yang kedua ada Pina Pratiwi, yang ketiga ada Kamila Tunisa, yang keempat ada Imelda Korina, Febila Bisatrio Adel, dan saya sendiri Nia Ramadhani, Aprilianti Yusepea, dan Muhammad Naufal. Berikut 8 prinsip manajemen mutu yang akan kami presentasikan. Di dalamnya itu ada fokus pelangganan, yang kedua itu kepemimpinan, yang ketiga itu ada pelibatan karyawan, yang keempat itu pendekatan proses, yang kelima ada pendekatan sistem pada manajemen. Berikutnya yang keenam itu ada perbaikan berkelanjutan, ketujuh ada pendekatan fakta pada pengembangan keputusan, dan yang terakhir ada hubungan pemasok yang saling menguntungkan. 8 materi tersebut akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Selanjutnya, fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan penting karena mereka adalah sumber pendapatan utama bagi bisnis. Memahami kebutuhan, keinginan, dan pengalaman pelanggan dapat meningkatkan kepuasan, membangun loyalitas, dan menciptakan hubungan jangka panjang yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesuksesan bisnis. Siapa itu pelanggan? Pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli produk atau menggunakan layanan dari suatu bisnis. Mereka adalah pihak yang melakukan transaksi dengan harapan mendapatkan nilai atau kepuasan tertentu dari produk atau layanan yang dibeli. Dalam konteks bisnis, hubungan baik dengan pelanggan sangat penting untuk membangun loyalitas dan mendukung pertumbuhan bisnis. Selanjutnya, hal-hal yang menggambarkan pelanggan. Pelanggan dapat digambarkan melalui beberapa aspek. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu yang menciptakan permintaan terhadap produk atau layanan. Yang kedua, pengalaman. Interaksi pelanggan dengan produk atau layanan, serta bagaimana perusahaan menanggapi kebutuhan mereka, membentuk pengalaman pelanggan. Yang ketiga ada kepuasan. Sejauh mana pelanggan merasa puas dengan produk atau layanan yang mereka beli. Dapat mencerminkan seberapa baik kebutuhan mereka terpenuhi. Yang keempat ada loyalitas. Tingkat kesetiaan pelanggan terhadap suatu merek atau perusahaan yang seringkali dipengaruhi oleh kualitas produk, pelayanan, dan pengalaman keseluruhan. Yang kelima ada umpan balik. Tanggapan atau ulasan pelanggan dapat memberikan wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan produk layanan. Yang keenam ada perilaku pembelian. Cara pelanggan melakukan pembelian, frekuensi pembelian, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Nah, memahami aspek-aspek ini membantu perusahaan menyesuaikan strategi mereka untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan memenuhi ekspektasi mereka. Lalu ada pentingnya fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan sangat penting karena yang pertama itu dari pendapatan dan pertumbuhan. Nah, pelanggan adalah sumber pendapatan utama. Memahami dan memenuhi kebutuhan mereka dapat meningkatkan penjualan dan mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedua, loyalitas pelanggan. Karena pelayanan yang baik dan pemahaman terhadap pelanggan dapat membentuk loyalitas yang berarti pelanggan cenderung kembali dan melakukan pembelian berulang. Yang ketiga ada reputasi bisnis. Nah, untuk pengalaman positif pelanggan menciptakan reputasi baik untuk bisnis. Reputasi yang baik dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang keempat ada inovasi produk dan layanan. Untuk mendengarkan pelanggan membantu dalam pengembangan produk atau layanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Yang kelima,
persaingan yang lebih baik. Dalam pasar yang kompetitif, bisnis yang fokus pada kepuasan pelanggan memiliki keunggulan dalam mempertahankan pangsa pasar. Nah, secara keseluruhan, fokus pada pelanggan bukan hanya tentang transaksi, tetapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara bisnis dan pelanggan. Selanjutnya, kesiapan sistem manajemen mutu fokus pada pelanggan. Ya, prinsip manajemen mutu yang sangat ditekankan adalah prinsip fokus pada pelanggan. Nah, jadi hal ini tercermin dalam standar manajemen mutu ISO 9001 yang merupakan standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Prinsip ini menekankan pentingnya organisasi memahami kebutuhan pelanggan, memenuhi persyaratan mereka, dan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan fokus pada pelanggan, organisasi diharapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, memahami ekspektasi pelanggan, memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan mengimplementasikan prinsip fokus pada pelanggan, organisasi dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih baik, membangun loyalitas pelanggan, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, aktivitas yang perlu dilakukan. Nah, jadi untuk menerapkan prinsip fokus pada pelanggan dalam manajemen mutu, ada beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu meliputi yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan, yang kedua, pemahaman proses bisnis, yang ketiga, komunikasi yang efektif, yang keempat, penyusunan standar kualitas, yang kelima, pelacakan kinerja, yang keenam, pelatihan karyawan, yang ketujuh, pengembangan produk dan layanan, yang kedelapan, manajemen umpan balik. Nah, jadi melalui implementasi aktivitas-aktivitas ini, organisasi dapat memperkuat orientasi pada pelanggan dan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Lalu yang terakhir, manfaat menerapkan fokus pada pelanggan. Jadi, menerapkan prinsip fokus pada pelanggan dalam manajemen mutu memberikan sejumlah manfaat, antara lain yang pertama, untuk meningkatkan proses responsif atau cepat tanggap terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antara organisasi dan pelanggan. Yang kelima, mampu mengukur kemampuan kinerja dan kepuasan pelanggan dan menindaklanjuti hasilnya. Jadi menerapkan prinsip fokus pada pelanggan bukan hanya tentang kepuasan pelanggan saat ini, tetapi juga tentang membangun dasar untuk kesuksesan berkelanjutan dan pertumbuhan bisnis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kedua, yaitu tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan sebagai seni mempengaruhi orang lain. Kemampuan mempengaruhi secara pribadi dengan menggunakan komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan 3 fungsi dari 1, distribusi kewajiban bagi seluruh anggota organisasi, 2, mengajak aktif organisasi untuk bersama-sama mencapai tujuan, dan 3, meminta kontribusi aktif mereka dalam pengambilan keputusan. Adapun hal-hal yang menggambarkan kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin yang memegang kendali atau komando dalam pemerintahan. Di sini, pemimpin sebagai birokratis yang menjalankan kepemimpinan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku. Tetapi, semua itu belum cukup bagi seorang pemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya. Selanjutnya ada prinsip 3, yaitu keterlibatan personil. Pengertian: SMM akan dapat berjalan efektif jika setiap orang dalam organisasi dapat terlibat dan memiliki peran dalam sistem tersebut. Dengan peran itu, agar mereka sadar bahwa mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab serta kewajiban untuk menjunjung mutu kinerjanya. Yang kedua, ada gambaran keterlibatan personil. Prinsip keterlibatan ini mendasari pada asumsi bahwa proses terjadi dari merubah input menjadi output, yang merupakan kegiatan yang saling terkait dan berinteraksi antara suatu organisasi atau suatu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Sehingga jika ada banyak orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap mutu, maka upaya untuk menghasilkan produk yang bermutu juga tidak mungkin dapat terwujud. Selanjutnya ada pentingnya keterlibatan personil. Penerapan SMM dengan prinsip tersebut akan mengkoordinasikan organisasi untuk mampu
melibatkan semua personil pada setiap level dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mereka agar dapat terlibat penuh untuk mendapatkan kemampuannya serta dapat digunakan demi kepentingan organisasi, diri mereka, rekan kerja, dan pelanggan. Lalu melibatkan dukungan personil dimulai dengan menjalin komunikasi dengan pelanggan dan mengirimkan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam rangka memenuhi persyaratan pelanggan. Dan melakukan komunikasi antar pihak tentang persyaratan mutu yang dituliskan dan diproses produksi atau jasa dijamin dapat diselenggarakan sesuai dengan instruksi tertulisnya. Kesiapan SMM dalam keterlibatan personil. Kesiapan personil untuk mampu melakukan penerapan SMM terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan organisasi terhadap persyaratan manajemen mutu yang harus ada yaitu 1. Tanggung jawab dan wewenang, 2. Komunikasi internal, 3. Lingkungan kerja, 4. Perbaikan berkesinambungan, 5. Tindakan koreksi, dan 6. Tindakan pencegahan. Lalu ada aktivitas yang perlu dilakukan. Yang pertama, memahami pentingnya kontribusi, 2. Mengidentifikasi hambatan kinerjanya, 3. Membangun rasa memiliki masalah dan tanggung jawab mengatasinya, 4. Mengevaluasi kinerjanya dibandingkan sasaran kinerja individu, 5. Secara aktif mencari peluang meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan proses. Prinsip pendekatan proses menurut sistem manajemen mutu merupakan sistem manajemen yang menggunakan landasan IPO atau Input Process Output. Gambaran pendekatan proses akan menuntut koordinasi setiap bagian atau fungsi untuk mensinergikan realisasi produk, sehingga perlu yang pertama memastikan kesesuaian produk dengan aktivitas implementasi sesuai dengan sistem untuk melalui alur proses yang ada dalam organisasi. Yang kedua, ada mengendalikan kegiatan dengan organisasi hasil efektif guna untuk kepuasan pelanggan. Pentingnya pendekatan proses. Penerapan sistem manajemen mutu diawali dengan mengidentifikasi dan menetapkan proses kerja yang harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Untuk itu, organisasi harus mampu melakukan yang pertama, rencana dan kendali proses harus ditetapkan secara efektif untuk mencegah penyimpangan dan ketidaksesuaian yang akan terjadi. Kedua, ada tujuan pendekatan proses adalah untuk memudahkan pengukuran dan pengendalian mutu dan penyediaan sumber daya alam yang cukup sesuai spesifikasi yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Kesiapan sistem manajemen mutu dalam pendekatan proses yaitu menuntut identifikasi, urutan, dan interaksi proses pekerjaan, membangun tanggung jawab dan akuntabilitas untuk mengelola aktivitas, memfokuskan terhadap faktor-faktor penyediaan sumber daya, metode, dan bahan untuk diperbaiki, dan mengidentifikasi hubungan aktivitas-aktivitas penting di dalam atau antar fungsi organisasi. Selanjutnya ada aktivitas yang perlu dilakukan. Itu ada prinsip ini menuntut adanya identifikasi, urutan, dan interaksi, memproses untuk diidentifikasi, persyaratan dokumentasi, wakil manajemen, desain perencanaan untuk mewujudkan produk, pengesahan proses dan monitoring, serta mengukur proses. Manfaat penerapan. Ini seperti efektif menggunakan sumber-sumber daya sehingga bisa dapat ditekan waktu siklus pelaksanaan kegiatan dalam lebih singkat, dan hasil menjadi meningkat konsisten dalam prediksi, serta kesempatan perbaikan menjadi prioritas dan lebih terfokus. Selanjutnya ada pendekatan sistem. Sistem manajemen mutu merupakan manajemen yang mendasarkan pada sistem. Pendekatan sistem pada manajemen didefinisikan sebagai identifikasi pemahaman dan pengelolaan sistem dari proses yang saling terkait untuk pencapaian dan peningkatan sasaran perusahaan atau organisasi dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Pentingnya pendekatan sistem. Setiap aktivitas dalam organisasi ditandai dengan adanya sistem yang harus dikomunikasikan kepada level organisasi, agar organisasi dapat menyusun sistem untuk mencapai sasaran organisasi dengan lebih efektif dan efisien, memahami keadaan saling ketergantungan di antara proses-proses pada sistem dengan pendekatan struktur yang harmonis, integratif, proses-proses, dan tugas yang tidak saling tumpang tindih, serta memberi kepahaman terbaik pada tugas-tugas atau tanggung jawab yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, serta mengurangi hambatan lintas fungsional.
Selanjutnya ada bagian proses dalam menjalankan fungsi manajemen melalui sistem evaluasi yang dilaksanakan secara periodik. Ini kesiapan sistem manajemen mutu dalam pendekatan sistem manajemen harus mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan, pada pihak berkepentingan terhadap konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dari organisasi untuk menjalankan sistem manajemen mutu. Selanjutnya ada aktivitas dalam sistem manajemen mutu. Ini adalah dalam mengelola sistem, persyaratan dokumentasi, manual mutu, perencanaan sistem manajemen mutu, pengendalian dokumen arsip, komunikasi internal, tinjauan ulang manajemen, perencanaan realisasi produk, identifikasi yang mampu tertelusur, pemeliharaan produk, dan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya ada manfaat dalam penerapan, yaitu yang pertama integrasi dan pengaturan proses-proses yang akan memberikan hasil terbaik. Yang kedua, kemampuan untuk memfokuskan upaya pada proses kunci. Yang terakhir ada memberikan keyakinan kepada pihak berkepentingan tentang konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam perusahaan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai perbaikan berkesinambungan atau continual improvement. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak perbaikan berkesinambungan itu apa? Jadi, perbaikan berkesinambungan adalah serangkaian aktivitas organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan level dari suatu organisasi dengan melebarkan fokus perubahan serta merencanakan implementasi proses perubahannya. Nah, gimana sih gambaran dari continual improvement ini? Jadi, dicontohkan pada saat training karyawan sebelum kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Atau bisa juga dari job desk satu ke job desk lain. Nah, untuk melakukan pelatihan tersebut diperlukan beberapa siklus agar memastikan pelatihan tersebut tidak sia-sia. Lalu, bagaimana sih caranya? Nah, hal itu dapat dilakukan dengan pendekatan aplikasi siklus PDCA. Apa sih siklus PDCA itu? Jadi, siklus PDCA adalah dengan melakukan P, yaitu plan. Plan adalah dengan merencanakan. Lalu, D, do it, yang artinya melaksanakan. Lalu, C, compare, yang artinya membandingkan. Lalu, A-nya di sini adalah action, di mana jika kita merencanakan sesuatu harus diakhiri atau tujuannya adalah dengan melakukan atau melaksanakannya. Nah, lalu apakah continual improvement ini penting? Jadi, continual improvement ini penting ya. Kenapa? Karena hal tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan melakukan variasi, menyederhanakan proses bisnis, serta meningkatkan kualitas dari kinerja organisasi demi meraih keunggulan bersaing dengan kompetitor lainnya. Oh gitu, jadi aktivitas dalam penerapan SMM ini atau sistem manajemen mutu itu tidak hanya yang tadi dijelaskan teman saya. Lalu apa aja sih aktivitasnya? Di sini yang pertama ada mengevaluasi dampak perubahan oleh sistem manajemen mutu terhadap pelanggan. Lalu yang kedua, mengkualifikasi proses. Yang ketiga, mencari dan menghilangkan masalah proses. Yang keempat, melakukan studi banding proses untuk meningkatkan kinerja organisasi. Lalu yang kelima, melihat kembali kualifikasi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkala. Lalu yang terakhir yaitu menerbitkan dokumen SMM atau dokumen sistem manajemen mutu itu sendiri. Lalu apa sih manfaat dari continual improvement ini atau perbaikan berkesinambungan ini? Jadi ada beberapa manfaat di antaranya, yaitu meningkatkan keunggulan kinerja melalui perbaikan kemampuan organisasi, lalu membuat proses yang efektif untuk mengeluarkan hasil yang diinginkan. Lalu yang ketiga atau yang selanjutnya adalah membuat proses yang efisien dengan meminimalisir sumber daya yang digunakan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan faktual. Nah, pendekatan faktual ini sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pendekatan faktual harus diterapkan untuk keputusan yang memerlukan tindakan perbaikan setelah terjadinya ketidaksesuaian, serta tindakan pencegahan ketika ketidaksesuaian itu muncul. Misalnya, seperti keputusan peluncuran produk baru atau layanan baru atau keputusan keuangan yang memicu timbulnya resiko. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan pendekatan faktual ini jika ada masalah di perusahaan? Nah, di sini saya memiliki 5 langkah pendekatan faktual dalam mengambil keputusan, yaitu yang pertama, dengan melakukan pengukuran. Jadi, lakukan pengukuran dan kumpulkan data-data dan fakta-fakta yang dapat diterapkan pada tujuan tertentu untuk memulai proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua adalah pastikan data atau fakta tersebut benar, dapat diandalkan, dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu dengan melakukan analisis data, menggunakan prosedur dan metode yang mengikat untuk memastikan gambaran fakta yang efektif. Lalu yang keempat dengan menyadari pentingnya teknik statistik yang dapat diterapkan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah dengan melaksanakan keputusan dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil analisis yang valid dan diimbangi dengan pengetahuan dan wawasan tentunya. Lalu apa sih manfaat dari pendekatan faktual ini? Jadi di sini ada 3 manfaat atau lebih ya mungkin. Di sini saya akan menjelaskan 3 aja. Yang pertama itu, pendekatan faktual itu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan keadaan yang memerlukan tindakan. Yang kedua, peningkatan kemampuan untuk membuktikan efisiensi keputusan sebelumnya melalui referensi catatan yang faktual juga tentunya. Lalu yang ketiga itu manfaatnya terjadi peningkatan kemampuan untuk mengevaluasi, menantang, dan mengubah pendapat dan keputusan. Slide selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya ada hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. Di sini ada pengertian. Prinsip hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan adalah upaya untuk membangun hubungan yang saling memuaskan dan pemasok untuk memelihara kerjasama atau jaringan kinerja preferensi dalam jangka panjang. Pelanggan dan pemasok adalah tergantung pada hubungan satu sama lain yang saling menguntungkan akan menghasilkan keuntungannya pada semua pihak, seperti peningkatan mutu. Hubungan ini mulai dengan komunikasi yang jelas dan dibangun pada konsistensi tujuan dan kepercayaan. Dan selanjutnya ada gambaran penerapan. Mengenai pemasok perlu seleksi dan evaluasi pemasok. Karena keinginannya untuk menyepakati persyaratan suatu dokumen, sehingga dokumen yang diajukan juga harus ditentukan sesuai SMM. Syarat penting pemasok atau supplier adalah keandalannya. Perlu seleksi supplier atau pemasok agar dapat diketahui keandalannya. Konsistennya menjadi mutu produk. Selain itu, pemasok juga harus tepat waktu, pelayan kepada pelanggan, pengiriman, dan stabilitas usahanya. Selanjutnya ada pentingnya prinsip membangun hubungan dengan pemasok. Salah satunya adalah pemasok atau penyedia jasa merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan suatu organisasi. Pemasok merupakan bagian dari SMM organisasi yang harus dikendalikan untuk mencapai suatu nilai hubungan yang saling bermanfaat dan saling memberikan nilai tambah kinerja untuk menghasilkan produk bermutu. Selanjutnya ada kesiapan dalam SMM. Persiapannya adalah salah satunya adalah yang pertama itu meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan bersama untuk menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Yang kedua, mengoptimalkan biaya dan penggunaan sumber-sumber daya. Yang ketiga, melaksanakan klausul yang terkait dengan klausul 74 tentang pengadilan. Dan yang keempat, hasil evaluasi dan tindakan yang perlu harus dipelihara.
Selanjutnya ada aktivitas dalam SNM. Hal yang harus dilakukan terkait dengan prinsip ini adalah yang pertama itu membangun hubungan yang menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dengan pertimbangan jangka panjang. Dan yang kedua, melakukan seleksi dan evaluasi terhadap semua pemasok produk, barang, atau jasa yang mempengaruhi hasil akhir produk, barang, jasa organisasi. Yang ketiga itu organisasi harus mengevaluasi dan memilih pemasok berdasarkan kemampuan mereka untuk memasok produk sesuai dengan persyaratan organisasi. Ingin menyampaikan tentang prinsip sebagai mentalitas dasar. Penelaahan dari beberapa referensi tentang penerapan 8 prinsip sistem manajemen mutu dinyatakan bahwa yang pertama yaitu 8 prinsip tersebut merupakan jiwa dari 8 klausul sistem manajemen mutu yang berisi sederet persyaratan yang harus diterapkan. Yang kedua, 8 prinsip itu bagaikan Pancasila dan 8 klausul ISO sistem manajemen mutu bagaikan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi pasal-pasal yang harus dijalankan. Yang ketiga, 8 prinsip merupakan ruh dari standar ISO 9001 tahun 2008 agar dalam penerapannya dapat menjalankan klausul-klausul sistem manajemen mutu. Karena 8 prinsip dijadikan dasar yang harus melandasi pola pikir dan tindak semua pelaku manajemen. Oleh karena itu, 8 prinsip harus menjadi mentalitas dasar untuk melaksanakan penerapan sistem manajemen mutu. Dengan itu, maka setiap personil atau bagian organisasi harus mampu meragakan dalam penerapannya dalam organisasi, berhak dan punya kewajiban untuk turut serta dalam usaha mewujudkan berbagai persyaratan dalam sistem manajemen mutu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tentang prinsip acuan pemegang peran. Manajemen merupakan sebuah ilmu yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan sebuah pekerjaan demi mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, pihak manajemen bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada. Diketahui bahwa 8 prinsip manajemen mutu merupakan metode cara memimpin, mengatur, dan mengendalikan suatu organisasi atau badan usaha. Next, ada rangkuman dari penjelasan teman-teman yang saya sudah sampaikan tadi. Prinsip SMM dalam Permen PU nomor 04 PRTM 2009 masih mengacu kepada ISO 9001 tahun 2008 yang terdiri atas 8 prinsip, yaitu yang pertama ada fokus pelanggan, yang kedua ada kepemimpinan, yang ketiga ada pelibatan karyawan, yang keempat pendekatan proses, yang kelima itu ada pendekatan sistem pada manajemen, dan yang keenam itu ada perbaikan berkelanjutan, yang ketujuh ada pendekatan fakta pada pengambilan keputusan, dan yang terakhir ialah hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Baik, dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.